surga, kembali kami ucap syukur buat kasih Tuhan yang tulus untuk setiap kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena ketulusan hati Tuhan untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Lebih pagi hari ini kami ada boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh naikkan puji-pujian, kesaksian. Bahkan sebentar kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh diubahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Seharusnya ibu-ibu saya duduk, karena ketika saya duduk berdiri, ibu duduk. Ya, shalom ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan. Ini ibu-ibu yang luar biasa. Kalau hari ini kita ada kerinduan untuk boleh di satu ibadah, ya kita percaya segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan. Saya yakin percaya ibu-ibu datang ke sini dengan ketulusan hati, ya, untuk betul-betul sungguh beribadah sesuai dengan firman Tuhan, di mana saya kasih judul membangun hidup yang tulus dan cakap. Selama 30 menit ke depan kita akan bahas apa sih hidup yang tulus dan cakap. Bagaimana sih caranya supaya kita menjadi pribadi yang tulus dan cakap, ya. Lalu ketika kita hidup tulus dan cakap, kita dapat apa? Nah, saya percaya pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan, dan kita bisa menikmati hasil dari firman Tuhan yang kita dengar. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak ibu-ibu percaya akan hal itu? Ya. Firman Tuhan itu kalau tidak akan kembali dengan sia-sia, firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan ibu-ibu dan saya. Ya. Untuk apa? Mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Kalau sekarang Tuhan punya rencana besar untuk ibu-ibu dan saya, rencana hidup yang berkemenangan, hidup yang berhasil, itu rencana Tuhan kan. Nah, kita nggak akan bisa bekerja sendiri tanpa firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang akan bekerja bersama-sama dengan kita, mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup ibu-ibu dan saya. Nah, kalau sudah yang ada di dalam rencana Tuhan, itu tidak akan pernah gagal. Ya. Kita bukan di dalam ini kan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi 3 poin yang di sini dikatakan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pertanyaannya, firman Tuhan bisa menjadi sia-sia nggak? Bisa. Bagaimana caranya supaya firman itu tidak kembali dengan sia-sia? Bukan sia-sia, ya. Bapak, ibu-ibu semua dan saya semua, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita harus melembutkan hati. Betul? Menerima firman Tuhan itu dengan suka. Kalau hari ini ibu-ibu menolak kebenaran firman Tuhan, atau enggak fokus dengan firman Tuhan, ya, mengeraskan hati firman Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Ya. Kita tidak akan pernah bisa masuk di dalam rencananya Tuhan. Ya. Kita tidak akan pernah bisa masuk. Ibu-ibu sekarang semua ada rencana Tuhan yang besar buat kehidupan ibu. Tapi kuncinya, firman Tuhan itu betul-betul kita harus terima dengan hati yang lembut. Ya. Sekeras apapun firman Tuhan, kita terima itu dengan hati lembut. Maka dipastikan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja di dalam kehidupan ibu, saudara, dan saya. Ketika firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan ibu, saudara, dan saya, dia akan mewujudkan apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan mau?
hidup yang penuh dengan kemenangan. Ya, itu pasti Pak. Ya, apa yang Tuhan rencanakan itu pasti berhasil. Karena ada firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah kita harus sungguh-sungguh di mana ibu-ibu berada ketika pemberitaan firman Tuhan itu disampaikan. Ibu-ibu harus sungguh-sungguh menyimaknya, ya, menyimpan di dalam hati, merenungkan dan melakukannya. Maka firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya kemarin ada di gereja. Kalau saya nggak ada pelayanan hari Minggu, saya jadi jemaat karena saya juga butuh firman Tuhan. Kebetulan minggu kemarin saya nggak ada pelayanan di gereja, jadi saya hadir di satu gereja yang besar. Saya dengan istri saya, tiba-tiba tidak berapa lama pelat ya, ibu muda dengan anaknya ada di sebelah saya. Dia langsung nganggukkan, saya kasih kagum, saya kasih salam. Ketika dalam pujian, wah luar biasa salam. Dia angkat tangan pujian, haleluya, tepuk tangan apa semua. Saudara disayangkan, begitu firman Tuhan yang penting untuk didengar, dia sibuk dengan hatinya. Saya perhatiin, saya pikir dia lagi baca ayat. Saya naong sedikit, lagi buka YouTube, lagi balas WA. Saya yakin firman Tuhan yang bagus itu dalam kamu sia-sia. Firman Tuhan katakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ujian harus, tapi firman Tuhan tidak boleh diabaikan. Ya. Kalau diabaikan percuma. Ya percuma. Firman Tuhan yang penuh kuasa kita abaikan, kita nggak akan di bawah Tuhan masuk di dalam rencananya yang besar. Ya. Nah, firman Tuhan yang saya sampaikan adalah tentang ketulusan dan kecakapan. Kalau hari ini ibu-ibu menyimak, menerima firman Tuhan tentang ketulusan dan kecakapan, saya pastikan hidup ibu-ibu dan kita akan berubah. Ya. Kita akan di dalam rencana Tuhan yang besar. Dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Ketulusan dan kecakapan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang wow. Ibu-ibu, ini firman Tuhan luar biasa loh. Ya. Orang yang cakap itu akan berhadapan dengan raja-raja. Kalau bicara tentang raja, bicara juga tentang tempatnya. Di manakah raja itu berada? Di sana. Ya. Tidak sembarang orang bisa masuk ke istana, betul? Hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang spesial yang boleh ada di tempat di istana. Lalu kalau hari ini ibu-ibu diundang sama Pak Prabowo datang ke istana, boleh? Wah, saudara, ya itu kan sesuatu yang spesial, ya. Sesuatu yang menurut saya sesuatu yang istimewa. Kalau berhadapan dengan raja-raja berarti ibu-ibu dan saya berhadapan dengan orang-orang yang punya kapasitas, betul? Yes. Seorang raja itu pasti bukan orang yang biasa-biasa, saudara. Ya, pasti orang-orang yang punya kapasitas, punya skill, punya kemampuan, dihormati, dihargai. Dan kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, bukankah itu satu kehormatan? Ya, bukankah itu satu kebahagiaan? Nah, jadi firman Tuhan, orang yang cakap itu akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang yang hina, ya, orang-orang yang mulia. Ibu-ibu percaya ngomong firman Tuhan ini? Jadi kecakapan dan ketulusan dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Ini kisah tentang Raja Daud. Raja Daud itu terkenal dengan ketulusannya dan kecakapannya. Kalau ibu-ibu pelajari dari seorang Daud itu bukan orang yang wah seperti biasa. Orang yang sederhana, ya, dia menggembalakan dombanya juga hanya 2-3 ekor, bukan ratusan, bukan ribuan, ya, dia penggembala biasa loh, ya. Apa yang membuat Daud di bawah Tuhan naik sampai dia berhadapan dengan Saul, raja, bahkan dia menjadi raja? Ketulusan hati dan kecakapan, kecakapan tangannya, saudara. Sekarang apa sih yang Daud bisa dari alat yang sederhana, betul?
Dia nggak bukan ahli pedang, bukan saudara, bukan ahli tombak, dia hanya sekedar ketepel. Ya, ketepel itu barang yang sederhana, betul? Tapi dia cakap menggunakannya, maka dia tembak itu Saul, pas kena dahinya, karena dia cakap. Hanya dari sebuah alat yang sederhana, saudara. Tapi kalau cakap itu jadi luar biasa, saudara. Ditambah dengan ketulusan. Banyak orang tanya ke saya, apa kiatnya sih sampai akhirnya kami punya restoran Padang kami. Satu, kedua, bulan kemarin kami baru soft opening di Jalan Dagu. Ya, apa? Kalau saya nggak mau pelit dalam membagikan berkat, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, istri dan anak, itu yang saya bagikan. Ya. Contoh sederhana. Kalau ibu-ibu datang ke restoran kami, pasti yang orang terkenal di mana-mana itu terongnya. Ya. Orang bilang terong raus ya. Sampai itu jadi viral, bahkan dibahas sama chef-chef yang terkenal di RCTI, sampai dibahas, bayangkan. Padahal istri saya bukan chef yang terkenal, chef terkenal, enggak. Ya ibu rumah tangga biasa. Ya, ibu rumah tangga dia nggak sekolah, nggak apa, tapi dia bertekun. Ya, dia bertekun dengan profesinya sebagai ibu rumah tangga memasak. Ya, itu awalnya saudara. Dia terus bagaimana dia bertekun supaya dia cakap dalam hal memasak untuk suami dan anak-anaknya. Ya, dari hal yang sederhana, tiba-tiba ketika kami buka restoran, Tuhan kasih dia inspirasi. Ya, inspirasi tentang terong kan barang yang murah, betul saudara ibu-ibu ya. Jauh lebih mahal ikan tuna, jauh lebih mahal daging sapi, jauh lebih mahal dari udang. Kenapa populernya lebih popularitasnya lebih tinggi dari makanan yang ada yang jauh lebih mahal, dari yang sederhana. Tetapi ketika dia bertekun mengolah, terong itu menjadi makanannya luar biasa dan terkenal. Ya. Sekarang kita dapat pelajaran apa? Ibu-ibu, kalau hari ini di tangan ibu adalah sesuatu benda yang sederhana, tapi kalau cakap mengolahnya itu menjadi luar biasa, ibu. Nggak usah dengan barang yang istimewa, barang yang mahal, enggak. Kalau di tangan ibu sekarang hanya jarum jahit aja, tapi cakap saudara akan menjadi penjahit yang terkenal. Ya, kalau hari ini ibu-ibu cakap aja bikin gado-gado, saudara, beda dengan yang lain. Ya gado-gadonya beda sama dengan orang, lebih enak. Kan itu menjadi berkat, betul saudara. Jadi nggak harus dengan yang wah, yang mahal, yang besar. Sesuatu yang sederhana seperti ketepel di tangan Daud. Ya, itu ibu-ibu. Nah sekarang pasti kita punya hal-hal yang sederhana itu, ya, hal-hal yang sederhana. Nah itu yang kita butuh untuk bertekun terus mengolah. Ya, untuk menjadi cakapan nggak serta-merta, harus ada latihan, betul? Harus ada latihan yang terus menerus sehingga akhirnya pada suatu saat kita cakap untuk mengelola. Saya kasih satu ilustrasi sedikit tentang ini. Ini cucu saya, dia main apa itu? Betul. Dia dalam waktu kurang dari 20 detik dia bisa. Tuh. Dalam waktu 20 detik dia bisa. Seberapa ruwetnya dia bisa langsung kembali semua. Dalam 20 detik. Tetapi untuk sampai ke sini kan dia perlu latihan. Wah, dia lagi pertama kadang-kadang sampai dia kesel kan. Kenapa orang lain bisa, aku nggak bisa, terus ya. Sampai akhirnya dia cakap. Itu adalah salah satu contoh. Jadi kecakapan itu perlu proses. Perlu ketekunan, kesabaran terus. Dan saya katakan, ya, istri saya juga nggak tiba-tiba langsung ketekunan, dia terus sampai akhirnya menjadi bisa. Saya bersyukur sekali, saya, anak saya dan istri saya punya kecakapan yang berbeda. Kami berkolaborasi. Istri saya cakap memasak, saya cakap mengelola keuangan.
Anak saya yang besar cakap dalam mengurus karyawan. Karyawan kami sekarang 300. Aduh, kalau bukan passion, kalau bukan kita belajar dari sana mah, cek orang sana mah bisa nangtung, ngurusin karyawan 300, sorot itu nggak mudah. Tapi anak saya cakap. Maka kolaborasi itu kita bertiga sampai akhirnya kita punya restoran yang diberkati Tuhan. Cakap mengelola keuangan harus, ibu, harus, saudara. Ya, dalam ibu rumah tangga kita harus bijaksana. Ya, ketika ada berkat kita simpan, betul. Seperti semut, betul. Ada musim panas dia kumpulin semua, musim dingin ada banyak berkat. Itu kan itu salah satu cara, saudara. Ya, mengelola keuangan. Nah, untuk cakap itu juga kita perlu belajar. Terkadang kita harus belajar dari anak kita, saudara. Jangan kita merasa kita orang tua apa, enggak, saudara. Saya juga banyak belajar dari anak saya yang baru SMP atau SMA. Ternyata ada kecakapan yang dia punya yang kita harus belajar dari dia. Jadi cakap itu kita bisa belajar dari siapa saja, dari teman-teman, dari saudara. Di mana kita bisa belajar melihat orang-orang yang cakap, kita harus belajar. Kecakapan dan ketulusan. Daud seorang raja yang waktu dia kembali dia tulus banget. Dia nggak ada iri hati. Ketika ayahnya minta Daud untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang perang dengan proses, dia hanya bawa makanan sedikit dan datang ke medan perang ke tempat kemah kakak-kakaknya lagi berperang, dikasih. Tidak ada ambisi untuk jadi raja, nggak ada apa ambisi jadi pahlawan perang, nggak ada. Dia hanya ngelihat, waduh, ada Goliat yang sedang mau berperang melawan bangsanya. Itu saja sederhana. Tapi kenapa sekali lagi Tuhan pakai Raja Daud sampai Daud itu bisa, karena ketulusan hatinya dan kecakapannya. Maka orang yang tulus dan cakap akan dibawa masuk di dalam Tuhan, di satu rencana Tuhan. Tuhan akan bawa ke tempat yang tinggi. Amin. Itu jadi Tuhan tentang ketulusan. Ibu-ibu kerasa nggak kalau ada seseorang mengasihi kita tulus atau enggak? Kerasa. Kerasa nggak ibu-ibu kalau ada orang yang memberi tulus atau enggak? Beda, saudara. Sebaliknya ketika kita mengasihi orang tulus dengan enggak pasti berbeda. Kalau hari ini ibu-ibu memberi nggak tulus, seringkali membuat kita kecewa, betul? Seringkali kita membuat kita marah, bahkan protes karena enggak tulus. Ya, ketika memberi, orang itu bilang kamsia juga enggak terima kasih, pasti kita kekeh, mesti tulungan ngomong kamsia gitu, betul? Kurang ajar dalam arti ketahui, betul? Karena kita enggak tulus. Tapi kalau tulus, dia mau bilang terima kasih, mau bilang enggak, bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah memberi. Nah, kalau kita ada ketulusan itu, ada sukacita enggak? Seringkali kalau hal-hal itu kita tidak tulus, maka berubah, saudara. Ya, apa yang kita berikan justru akan kekecewaan yang kita terima. Ya, ada kemarahan, ada kebencian karena dasarnya nggak tulus. Ya, nah, kita bisa belajar dari bukan hanya dari Raja Daud, kita juga belajar dari Yusuf. Ya. Kenapa Yusuf dipakai oleh Tuhan jadi bapaknya Tuhan Yesus? Karena dia seorang yang tulus, saudara. Kalau Yusuf orang yang nggak tulus, saudara, begitu tahu Maria hamil, pasti dia cerai, ngawek ngomong di mana-mana, benar? Aing boga ke Bogor, ternyata nggak hamil, betul? Ribut saudara kemana-mana kan? Tapi lihat, kenapa Tuhan pakai Yusuf? Karena dia ketulusan. Dia menceraikan yang cintanya kepada Maria itu tulus. Walaupun itu mungkin menyakitkan pada Maria. Aduh, perempuan yang dia kasihi dengan tulus ternyata tanda kutip mengkhianati, benar. Harus usahakan ketika. Tapi dasarnya tulus membuat Yusuf tuh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi ayahnya dari, kalau saya jadi ayahnya Yesus juga mau. Cuma pertanyaannya, saya tulus nggak? Kan seperti itu, ya. Nah, kita juga bisa melihat dari Tuhan Yesus kita. Yesus itu tulus mengasihi ibu-ibu dan saya. Ya. Tulus berkorban untuk ibu-ibu dan saya. Ya. Maka ketulusan itu kita bisa lihat. Ada beban yang berat yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yang dia jalankan dengan sempurna. Karena dia betul-betul tulus mengasihi ibu dan saya. Ketulusan itu akan mendatangkan sukacita. Amin.
Ketulusan itu akan mendatangkan sukacita. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang tulus dan cakap? Ibu-ibu dan saya itu nggak bisa, istilahnya instan. Tiba-tiba bisa jadi tulus, cakap, enggak. Butuh proses, saudara. Ya, untuk menjadi pribadi yang tulus itu butuh proses. Prosesnya kita nggak sama, saudara. Ada orang yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, tapi diproses. Nah, proses itu oleh apa? Firman Tuhan. Lagi-lagi firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, ibu-ibu dan saya nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang tulus. Firman Tuhanlah yang mengubah ibu-ibu dan saya menjadi pribadi yang tulus. Matius pasal ke-7 ayat 24. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, maka orang itu seperti membangun rumah di atas batu karang yang banjir datang, badai datang, tetap rumah itu berdiri dengan kokoh. Kalau hari ini Bapak Saudara dan saya sudah dibentuk oleh firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan, maka ketulusan itu tidak akan tergoyahkan dengan keadaan apapun. Kita tetap akan menjadi pribadi yang tulus. Walaupun mungkin itu kesebelan, kebeak-beak, ya. tapi nggak akan mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang tulus. Karena dasarnya adalah firman Tuhan yang kita. Makanya seringkali ketulusan itu akhirnya menjadi sia-sia karena tanpa dasar firman Tuhan. Berusaha menjadi tulus tapi akhirnya tidak tulus. Tetapi kalau dasarnya firman Tuhan, ketulusan itulah yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh keadaan apapun. Mau orang itu baik, mau orang itu jahat, mau orang itu kesebelan, nah, tetap kita menjadi pribadi yang firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dekat, ya, harus kita renungkan dan kita lakukan. Yang hal yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang tulus? Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya dengan firman, tapi dengan doa. Terus komunikasi dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita melekat kepada Tuhan. Pikiran Tuhan, pikiran kita, perasaan Tuhan, perasaan kita, ketulusan Tuhan ada bagi kita juga menjadi pribadi yang. Maka ketika dua hal itu ada dalam kedua ibu saudara, maka pola pikir kita adalah pola pikir tentang ketulusan. Betul? Saya harus menjadi pribadi yang tulus. Lalu kita berpikir, bagaimana sih supaya kita menjadi pribadi yang tulus? Kita berpikir. Ketika di dalam pikiran kita adalah tentang ketulusan, maka tindakannya juga tindakan yang berkaitan dengan ketulusan. Memberi tulus, mengasihi tulus. Maka kalau itu kita lakukan terus-menerus, akhirnya kita menjadi karakter yang punya pribadi yang tulus. Kalau sudah punya pribadi yang tulus, karakter yang tulus seperti Tuhan Yesus, maka hasilnya pun yang sesuai dengan ketulusan. Hasil yang sesuai dengan ketulusan apa? Sukacita yang tidak akan pernah berhenti. Amin, saudara. Itu hasilnya dari buah pemikiran tentang ketulusan. Apa sih arti ketulusan? Kalau ibu-ibu baca dalam KBBI, ketulusan artinya tuh tanpa pamrih, ya. Nolong tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih, mengasihi tanpa pamrih, tanpa neko-neko, nggak ada sandiwara, nggak ada iri hati, lempeng. Itu yang orangnya tulus. Ada teman saya bilang, saya udah tulus, saya tulus mengasihi Tuhan, saya tulus melayani Tuhan. Bagus. Tapi kenapa ya? Pasti ada ke gereja getara pelayanan itu, tapi usahanya diberkati. Kira-kira orang ini tulus nggak? Enggak. Dia pikir sudah menjadi orang yang tulus, tapi dia bandingkan dengan orang lain. Ada iri, ya. Orang yang tulus itu nggak lihat orang lain, saudara. Ya, yang penting sekarang ibu-ibu datang ke sini ibadah dengan tulus, pasti datang berkat. Ya, hari ini ibu-ibu mengasihi Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus. Itu pasti hasilnya dari ketulusan itu. Mau orang lain, mau apa itu nggak ada yang namanya iri hati, nggak ada yang namanya apa dengki atau apa, yang itu namanya ketulusan. Saya katakan hari ini, kalau saya diberkati Tuhan, saya bertahun-tahun dilatih Tuhan untuk menjadi pribadi yang tulus. Tulus mengasihi istri, tulus mengasihi Tuhan, tulus beribadah. Kalau ibu-ibu sekarang nggak tulus beribadah, ibu-ibu akan terserang penyakit muntah.
Ada yang tahu? Enggak. Mundur tanpa berita. Karena nggak tulus, ibadahnya nggak tulus, betul? Ya, ibadahnya ada motivasi. Maka ketika nggak dapat, kali itu ibu-ibu akan marah, bapak-bapak akan marah. Tinggalkan bersekutu Tuhan, karena dasarnya nggak tulus. Saya yakin di sini ibu-ibu bukan orang yang muntabeh, tulus pelayanan. Maka ketulusan itu pasti pulang dapat berkat. Habis nggak ada mundur tanpa berita, nggak ada ceritanya seperti itu. Doa saya sama Tuhan tentang ketulusan. Jujur, saya nggak pernah minta yang neko-neko semua. Saya apa adanya, saya mau melayani Tuhan. Saya jujur minta diberkati Tuhan. Tapi saya nggak pakai syarat. Oh, saya mau melayani Tuhan, tapi saya harus punya ini ya, harus punya ini, punya rumah. Itu nggak pernah. Tidak pernah saya minta tentang kekayaan sama Tuhan. Ya, saya hanya minta Tuhan berkati saya. Tetapi ketika Tuhan memberkati saya nggak mau kehilangan 3 hal. Pertama, saya nggak mau kehilangan waktu dengan Tuhan. Cuma kalau sekarang kita semua diberkati, tapi pada akhirnya kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, saya nggak mau kehilangan waktu dengan keluarga. Dengan anak, istri, anak, suami, bukannya ibu-ibu semua, anak itu buat apa? Karena saya juga lihat ada orang yang seperti itu. Kersusah mendeketin pemajikan ibu-ibunya, begitu benghar, pohonnya, nggak percuma. Yang ketiga, saya nggak minta sama Tuhan. Kalau saya diberkati Tuhan, saya nggak mau kehilangan waktu untuk melayani. Maka Bunidar kemarin telepon saya lihat. Saya selalu siap kalau memang ada waktu. Saya nggak pilih mau pelayanan ibu-ibu, bapak-bapak, tukang bencong aja semua. Berat saudara, berat. Bukan bidang saya, bukan. Kemanapun saya diutus Tuhan pergi, saya selalu pergi. Keluar kota, saya puji Tuhan. Dalam pelayanan saya pegang Jawa Barat, saya pegang Jogja, saya pegang Jawa Tengah, saya pegang Kalimantan Barat, saya pegang Australia, saya pegang New Zealand. Tuhan percayakan itu dan ketulusan. Tuhan yang tahu hati saya. Saya pelayanan itu nggak minta apa-apa dari Tuhan. Karena apa? Memang Tuhan itu yang sudah terlebih dahulu melayani saya. Jadi saya tulus apa? Maka perjalanan pelayanan saya kadang ada hal-hal yang saya terima, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menyakitkan. Saya terus berjalan. Karena dasarnya tulus, mual muntabel. Terus, karena dasarnya tulus. Sekali lagi, itu ketulusan itulah yang membawa kita dapat berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membawa kita ada di dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan itu pasti berhasil. Tidak akan pernah gagal. Asalkan firman Tuhan itu kita terima dengan yang lebih tulus, maka kita akan menjadi pribadi yang Tuhan bawa terus ke satu tempat bukan orang-orang yang hina, tempat orang-orang yang terhormat. Puji Tuhan. Jadi ibu-ibu, apapun yang ada di tangan ibu hari ini, apa yang dihadapi, walaupun itu sesuatu yang sederhana, tapi lah belajar untuk menjadi pribadi yang cakap, yang terus bertekun, cakap ditambah dengan ketulusan, perfect. Amin. Itu kami Tuhan. Kita itu lagi-lagi yang lagu pujian yang paling saya suka itu Bapak sentuh hati, ubah hidup kita semua. Ya, saya juga sampai hari ini terus minta. Saya juga bukan pribadi yang sempurna, ibu. Saya juga masih terus minta sama Tuhan, terus ubahkan saya juga menjadi pribadi yang semakin hari seperti Tuhan Yesus, ketulusan hati dan kecakapan. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri.
firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kami yakini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kami terus bekerja untuk setiap kami, untuk membawa kami di dalam rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja, firman Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya kami boleh menjadi pribadi yang tulus dan cakap. Sehingga kami akhirnya bisa melihat ada mujizat, ada kebesaran Tuhan, ada rencana Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Our family here.